Ya, saya akan mengupdate langsung bersama rekan kami Syamsul Ma'arif yang sudah siap mengabarkan langsung di pengungsian di Mamuju. Syamsul Ma'arif, silakan. Ya, Putri dan pemirsa, hari ini adalah hari ketiga pasca bencana gempa yang terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat, dan tentunya saat ini banyak saudara-saudara kita yang kemudian menjadi korban yang terpaksa harus mengungsi. Informasinya ada lebih dari 15.000 warga Mamuju yang tersebar di sejumlah lokasi yang mengungsi akibat rumah tempat tinggal mereka rusak akibat gempa yang terjadi. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi pengungsian, tepatnya di lokasi pengungsian kompleks kantor Gubernur Sulawesi Barat. Di sini ada ribuan pengungsi yang terpaksa berdiam untuk sementara di tempat ini karena tempat tinggal mereka rusak seperti itu. Dan tidak hanya orang dewasa, di sini kami juga mendapat informasi bahwa ada bayi juga yang berusia sekitar 2 tahun, 4 bulan, bahkan ada juga yang berusia baru 20 hari. Dan bisa dilihat seperti inilah kondisi para pengungsi yang ada saat ini di posko Gubernur Sulawesi Barat. Memang banyak sekali kebutuhan-kebutuhan warga, banyak sekali kebutuhan-kebutuhan pengungsi yang sangat diharapkan mereka dapatkan. Di antara tadi kami sempat berbincang sejenak bahwa mereka ini masih sangat membutuhkan tikar, kemudian tenda, kemudian obat-obatan, makanan. Dan untuk lebih jelasnya saya ingin mengajak Anda untuk berbincang dengan salah seorang perwakilan dari pengungsi, dengan Bapak Ramli. Pak, selamat malam Pak Ramli. Malam. Pak Ramli, di sini ada banyak sekali pengungsi, saudara-saudara kita terpaksa harus mengungsi karena rumahnya rusak akibat gempa. Nah, kami ingin mengetahui seperti apa sih kondisi pengungsi dan kebutuhan-kebutuhan pengungsi seperti apa? Ya, seperti kayak kisah seperti lihat sekarang ini, ya kayak seperti kebutuhan-kebutuhan yang lain itu kita perlu sekali obat-obatan terutama itu. Karena di sini ada anak-anak bayi dan terutama lagi selimut, tenda apa segala itu butuh kebutuhan sekali. Dengan makanan. Jadi saya minta kepada seluruh pemerintah yang baik pun di daerah maupun di pusat meminta transportasinya kepada kami agar apa yang kami minta kepada seluruh masyarakat pemerintah baik pun di kabupaten maupun di pusat tolong dipenuhi. Karena keadaan kami di sini sangat memprihatinkan, apalagi keadaan sekarang musim hujan. Yang paling terutama kami butuhkan itu adalah tenda. Pak, daerah mana saja nih Pak yang mungkin masih banyak saudara-saudara kita ternyata tidak beruntung dapatkan tempat pengungsian seperti di sini? Ada mungkin tempat pengungsi-pengungsi lain yang saat ini masih belum tersentuh, Pak? Iya, ada banyak sekali. Yang belum ada sama sekali tersentuh daerah Rangas. Daerah Rangas itu masuk di daerah Sumare. Dan ada juga dari Jalan Poros masuk ke Makassar, yang dimulai dari Tapalan Barat, Tapalan Indo masuk ke Malunda. Dan itu daerah Sambabo naik di pegunungan. Sama sekali kasihan itu perhatikan. Tidak usah bercerita masalah makanan, tempat aja tidak ada. Apalagi tenda-tenda. Di Ulmanda itu sangat-sangat sekali. Apalagi kan di situ tempat titik yang paling rusak di sana. Iya. Jadi saya minta sekali sama perhatian sama pemerintah khususnya dari pusat, tolong diperhatikan sekali terutama daerah pesisir-pesisir pegunungan. Iya. Pak, di sini ada adik bayi nih Pak, di sini kebutuhan-kebutuhan untuk keperluan bayi seperti apa nih Pak yang dibutuhkan Pak? Nah, kalau kebutuhan bayi sekarang itu terutama popok, susu dengan minyak telon lah, iya, obat-obatan itu susu bayi. Pak, selain mungkin obat-obatan, bagaimana dengan sanitasi, kebutuhan bersih-bersih untuk umum ke seluruh pengungsi, apa sudah terpenuhi saat ini Pak atau seperti apa? Kayak seperti kebutuhan mandi. Nah, tapi sampai sekarang ini sudah sudah 4 malam ya kita mengungsi di sini. Tapi sampai sekarang itu masyarakat di sini terutama pengungsi sama sekali di sini ndak kalau seperti KMCK ndak sama sekali ndak ada. Jadi masyarakat sini yang para pengungsi itu sering lari ke rumahnya berpung yang rusak. Iya. Jadi kita sebenarnya sih pengungsi setengah mati, lari ke sana, ke sini, apalagi kalau buan ABB yang besar itu bahaya sekali. Tidak ada betul-betul tidak ada.
Masalah MCK-nya sama sekali tidak ada, setengah mati anak-anak. Iya. Baik Pak Ramli, terima kasih dan semoga kebutuhan-kebutuhan dari saudara-saudara kita yang lain bisa segera terpenuhi. Putri dan pemirsa, itu tadi seperti apa kebutuhan dari para pengungsi yang memang saat ini tersebar di beberapa lokasi di Mamuju, Sulawesi Barat. Dan tidak hanya di dalam kota Mamuju saja seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa masih banyak sekali lokasi-lokasi pengungsian yang saat ini masih belum tersentuh. Di antaranya ada di Desa Salutambung, kemudian Desa Bambu, Desa Sambabo di Kecamatan Ulumanda, Lombong, Lamanda. Umumnya daerah ini adalah daerah-daerah yang terdampak parah akibat gempa yang Terima kasih Syamsul Ma'arif dari Mamuju, Sulawesi Barat. Dan pemirsa, sesaat lagi saya akan hadirkan informasi mengenai pasca terjadi longsor di Sumedang. Proses pencarian seperti apa? Di Apa Kabar Indonesia Malam? Usai jeda berikut. Ya pemirsa, meskipun bencana ini terjadi di waktu hampir yang bersamaan, tapi mari kita bangun rasa optimisme kita bahwa sebenarnya bagaimana karakteristik dari Indonesia sehingga bencana-bencana alam memang kerap terjadi, mulai dari kondisi geografi, geologi, bahkan juga memang bencana non-alam pun terjadi. Sambil kita bangun rasa optimisme sehingga ini menjadi dukungan juga bagi saudara-saudara kita yang saat ini berada di tempat pengungsian. Dan sudah ada di sini Pak Surono yang merupakan vulkanolog. Selamat malam Pak Surono. Selamat malam Mbak Caca. Kalau sering dipanggil seperti itu. Dan sudah ada Pak Pri GS yang merupakan budayawan juga telah tersambung lewat sambungan Zoom. Pak Pri, selamat malam. Selamat malam Caca, Mbak Rono, satu kita semua. Pak Pri. Iya, baik. Pak Pri, Mbak Rono, kita Siap. tahan dulu karena saya ingin melihat bagaimana saat ini kondisi terkini akibat longsor yang terjadi di Sumedang. Sudah ada rekan kami Lutfi di sana. Silakan Lutfi. Ya Caca, saat ini saya masih berada di lokasi longsor di Dusun Bojong Kondang, Desa Cianjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Namun saya tidak berada dekat dari lokasi longsor tersebut, saya berada sekitar 500 meter dari lokasi longsor tersebut, di mana 500 meter dari lokasi ini adalah rumah kerabat-kerabat korban yang dijadikan tempat pengungsian, di mana 96 kakak warga terdampak di area longsor ini mengungsi di kerabat-kerabat mereka atau saudara mereka yang berada di area yang lebih aman, tepat di belakang saya ini. Hingga saat ini, hingga hari ke-9 pencarian, sebanyak 32 korban telah berhasil dievakuasi oleh tim Basarnas. Sementara 8 orang lainnya masih dalam pencarian. Sementara seperti itu. Baik, Lutfi, terima kasih atas laporan langsung dari Sumedang. Dan mungkin saya ke Pak Surono. Pak Surono, kalau misalnya Pak Surono sempat berkata bahwa Indonesia memang rawan longsor. Tapi untuk di Sumedang ini sudah ada beberapa ahli yang mengatakan karakteristik tanahnya, dikatakan tanah vulkanik, ada pelapukan. Bagaimana Pak Surono? Sumatera, mohon maaf, Jawa Barat Tengah sampai Selatan itu memang rawan longsor. Ada Kabupaten Sumedang, Subang, Majalengka, Kuningan, sampai ke Tasikmalaya, Garut itu daerah-daerah yang rawan longsor. Apalagi di Sumedang, yang di Subang ini khususnya, ini adalah daerah di atas datar, kemudian ada sudut lereng yang demikian tajam sekitar 40 derajat. Di lerengnya ini yang terjal juga ada pemukiman dan kebun campuran. Ya kan, daerah itu rawan longsor. Tanah permukaannya adalah tanah yang gembur, yang lolos air tinggi, sehingga pada saat hujan lebat tanah permukaan ini bercampur dengan air, bobot tanah plus air kan menjadi bertambah ini. Sedangkan tanah di bawahnya kedap air, seperti bubur di atas piring dimiringkan, dikasih air, yang gelontor aja gitu kan. Nah, di Indonesia ada sekitar 40 juta masyarakat berada di kawasan rawan gerakan tanah gitu kan. Maka kalau terjadi gerakan tanah itu ada korban jiwa, bahkan harta benda, seperti Sport Center Hambalang juga rawan gerakan tanah, Tol Cipularang juga rawan gerakan tanah. Jadi memang Indonesia ini rawan gerakan tanah, tetapi daerah rawan gerakan tanah ini daerah yang nikmat untuk ditempati, mudah diolah, di setempat-setempat ada mata air, sehingga masyarakat itu berada di sana itu karena memang menariknya lahan tersebut gitu. Jadi sebenarnya kalau kita begitu luas daerah rawan longsor, itu pun juga subur sehingga dipilih masyarakat untuk bertani, bercocok tanam, bahkan tinggal di sana.
tidak terhindarkan dong Pak, bencana ini akan kerap terjadi. Sebetulnya bisa dihindarkan, andekan. Saya dulu waktu masih dinas, peta-peta seluruh kabupaten di Indonesia itu sudah ada. Andekan tata ruang dan wilayahnya ini menggunakan peta-peta rawan bencana, entah itu rawan bencana gempa bumi, rawan bencana gunung api maupun rawan longsor, ya kan? Jadi tata ruangnya bukan hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi adalah perlindungan kepada masyarakat secara utuh, harta bendanya dan nyawanya, gitu kan? Tetapi ingat, ya kan? Kalau saya amati kampanye-kampanye politik untuk jadi gubernur, untuk jadi bupati, bahkan jadi presiden tidak ada, ya kan, yang menyoroti bagaimana bencana di Indonesia tiap tahun triliunan ruginya itu, ya kan? Bisa bayangkan, bukan hanya nyawa, kalau nyawa sudah nggak ternilai, tapi kerugian harta bendanya itu triliunan di Indonesia. Ini bukan hanya omong kosong dan kita sudah harus mulai, ya kan? Pak Pri, Indonesia termasuk 35 negara rawan bencana. Bisa dikatakan bahwa kita sempat down pasti ketika data itu dirilis. Kita pun harus hidup bersama-sama dengan kondisi seperti itu. Bagaimana masyarakat bisa terus optimis kalau kondisi sudah secara fakta dan data seperti itu, Pak Pri? Ya, Caca, Mbak Rono minta izin. Siap. Jadi begini, Caca, ada segitiga yang kita bisa berinteraksi ya. Satu adalah wilayah-wilayah kemanusiaan, kedua wilayah-wilayah alam, ketiga adalah wilayah-wilayah ketuhanan. Kita bisa berinteraksi kepada ketiganya ini dengan sebuah kredibilitas kemanusiaan sebetulnya. Jadi wilayah-wilayah kemanusiaan yang terlanggar saja kita mestinya ngerti. Ya. Tapi alam itu juga punya daulat. Lepas kita disiplin atau tidak, alam bisa meminta jatahnya, jatah umurnya, jatah ritme dan ekspresinya. Mbak Rono sangat penting berjaga di wilayah ini dan negara harus merawat orang-orang seperti Mbak Rono ini. Ya. Ini makhluk yang mungkin tidak 20 tahun sekali lahir. Maka ini kekayaan bersama karena jangan sampai Mbak Rono ini hanya diundang kalau pas bencana begini ini. Tapi juga harus dikonservasi menjadi penjelas bangsa gitu ya. Bagaimana negara menyediakan ruang-ruang semacam ini saya tidak tahu caranya, tetapi ini anjuran moral. Ketiga wilayah-wilayah ketuhanan. Saya kira spiritualitas itu kalau kita hayati, kita akan mencerdas secara kemanusiaan. Nah, output dari kemanusiaan yang cerdas itu, Mbak Rono tadi menyebut tata ruang, saya kira bencana yang paling awal itu dimulai dari pelanggaran tata ruang. Lepas ada kuasa alam dan ada kuasa Tuhan di dalamnya. Begitu, Caca. Baik, tapi kalau misalnya sekarang mudah-mudahan ini juga disaksikan dan didengar saudara-saudara kita yang saat ini berada di pengungsian, sambil saya juga nanti akan mengupdate perkembangan terbaru seperti apa tanggapan dari BMKG mengenai bencana yang kerap terjadi. Kita akan nanti lihat kondisi terkini akibat bencana alam atau banjir yang terjadi di Kalsel atau juga kondisi erupsi Semeru dan Merapi sesaat lagi.